belum terlalu. Banyak fase yang masih kita persiapkan untuk ke aksi. Tetapi semoga apa yang kita sampaikan fase-fase ini tepat, pas dengan mama yang sudah rumah tangga. Jadi dalam membangun sebuah hubungan itu mama kita tidak jatuh dari langit dan ketemu orang kemudian kita bercerita. Ada sebuah fase, ada fase-fase yang harus kita ikuti. Apa itu? Oke, fase-fase. Yang pertama yaitu fase pengenalan. Dan ada orang yang saya kenal, kemudian dia datang dulu sok-sok bicara. Nanti sebentar dapat kata sok kenal. Tobat memang itu. Jadi pasti sebelum kita membangun sebuah hubungan, fase pertama yang harus kita lakukan adalah fase pengenalan. Kita kenal dulu. Dan fase kenalan ini biasanya dimulai dengan sebuah rasa simpati atau rasa kekaguman. Ini bukan saja berlaku bagi kita yang pacaran, atau mama yang dulu pacaran, tetapi juga dalam hubungan kita berteman juga. Bahkan di dalam hubungan bapak, mama, dan anak juga kita harus lewat ini fase. Sana ada orang yang sudah kenal dari bapak, kemudian dia bilang itu dari bapak. Dia mesti kenal dulu. Dan pengenalan itu dimulai dari simpati dan kekaguman. Kita punya rasa simpati, kita punya rasa kagum terhadap orang lain, sehingga kita memberanikan diri untuk mengenal. Itu fase pertama. Yang kedua yaitu fase keakraban atau kedekatan. Biasa kalau kenal ini mulai biarpun teman-teman timur orang paling tahu. Keakraban atau kedekatan mulai dibangun dengan cara masing-masing kita, baik dalam hubungan teman maupun di rumah juga sama. Masih kecil kita belum tahu secara emosional lahiriah memang kita rasa bahwa itu mama saya, itu bapak saya. Tetapi nanti sudah mulai mengerti, baru tahu oh ini dari mama yang tadi, ini dari mama. Dan kita mulai ada keakraban di situ. Itu pun dalam hubungan pertemanan, cinta dan lain sebagainya. Kita mulai akrab, kita mulai dekat karena kita sudah saling kenal. Singkatnya begitu. Fase yang ketiga yaitu fase keterbukaan. Keterbukaan ini biasanya terjadi karena satu faktor, yaitu kita saling percaya. Itu faktor penting itu. Saya percaya ini orang yang saya kenal, karena itu saya akrab dengan dia dan saya mulai terbuka dengan dia. Bapak mama kalau anak sudah mengerti sedikit, biasanya mereka terbuka. Ini mama dan bapak begini, lu harus begini. Keterbukaan itu mulai nampak. Begitupun ketika kita bapak mama dulu pacaran, kita mulai terbuka ketika kita mulai akrab. Nanti dia sayang, beta ini dia kelemahan begini. Beta mungkin ada di tahap itu, mama kita om. Beta begini. Kemudian yang ketua bilang, iyo beta begini. Kemudian dari keakraban itu kita mulai lihat, kalau kenapa begini? Nah, itu keterbukaan, mulai nampak di yang sembunyi-sembunyi dong sedikit-sedikit. Itu fase keterbukaan. Fase yang keempat, ini fase penentu, yaitu fase pengakuan dan janji. Kalau mau menikah itu hanya dua. Ada pengakuan, ada janji. Dan pengakuan dan janji itu dimeteraikan oleh Tuhan melalui ibu hambanya seorang pendeta. Dua saja, pengakuan dan janji. Nanti setelah berumah tangga kau ulang lagi dari fase nol yang tadi. Biasanya begitu. Karena biasa yang terbuka itu belum terlalu terbuka. Nanti sedikit terbuka. Pengakuan dan janji, fase itu. Ini fase penentu. Apakah kita bisa bertahan dengan apa yang sudah kita ambil? Apakah kita bisa bertahan di dalam hubungan atau tidak? Itu ditentukan ketika pengakuan dan janji itu diucapkan. Walaupun
Dalam realita seringkali ada orang yang tidak sanggup untuk pegang sebuah pengakuan menjadi. Bapak, saudara, adik-adik yang kita kasih di dalam Tuhan, fase-fase ini mempengaruhi kita di dalam hubungan kita dengan seseorang. Sangat. Dan fase ini juga mempengaruhi kita untuk berkomitmen terhadap sebuah hubungan kita dengan seseorang. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana jika orang itu yang kita sayangi, yang kita sama-sama sudah lewati fase itu, pergi meninggalkan kita? Itu pertanyaan penting. Bagaimana kita terhadap orang yang kita cintai, yang sudah kita bangun hubungan, yang sudah kita lewati semua fase itu secara bersama-sama, tiba-tiba pergi meninggalkan kita? Itu pertanyaan penting. Pertama, yang akan terjadi adalah luka. Kita mengalami luka, walaupun tidak dalam bentuk fisik. Dalam pacaran sebagai 6 tahun satu kesini satu luka. Bapak orang yang sudah rumah tangga yang punya pengalaman, pasti ada namanya mantan gitu. Tapi kita bukan aja untuk ingat mantan, yang begitu. Luka. Yang kedua, sedih. Menangis terhadap siapa saja yang kita kenal dan kita dekat dalam hubungan kita. Sedih. Ditinggal orang tua kekasih kita sedih. Terluka dan kita sedih. Saya ditinggal oleh mama, saya sedih. Begitupun bap mama yang lain ditinggal oleh orang tua atau saudara, kita sedih, menangis. Dan itu butuh waktu untuk memperbaiki itu. Yang ketiga, kita putus asa. Putus asa. Apalagi dalam sebuah pengakuan dan janji itu, atau komitmen itu, ada sesuatu yang sangat lebih, ada nilai lebih. Tapi begitu kita kehilangan orang itu, putus asa. Putus asa ini akan mempengaruhi hal yang paling penting, yaitu kita bisa saja kehilangan harapan. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita bisa move on, tapi tetap dalam beberapa minggu pasti kita kehilangan harapan. Saya ketika ditinggal mama, saya kehilangan harapan. Tidak gampang, karena saya berpikir bahwa kalau saya habis dari pendeta, siapa lagi mau berdiri? Kehilangan harapan itu. Dan teman-teman semua juga pasti sama. Dan teman-teman pemuda juga pasti sama. Kehilangan harapan. Biasa perempuan ini kalau suruh dikecewakan, biasanya orang-orang muda itu paling tahu. Nanti dia bilang begini, laki-laki yang besar. Itu membuktikan bahwa dia kehilangan harapan terhadap seorang lelaki. Itu toh, ada perempuan toh. Jarang ketemu laki-laki bilang bahwa perempuan itu sama saudara. Tapi saya bilang laki-laki itu sama. Tapi bukan model laki-laki. Jadi jamaah kampung gitu. Kehilangan harapan, Bapak Mama. Itu yang terpenting. Kehilangan harapan itu bisa juga lama, bisa juga cepat. Tergantung dari bagaimana kita move on atau bangkit kembali. Bapak, Mama, Saudara, semua ini yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Maria dari Magdala, Yohanes, Maria ibu Yakobus, bahkan semua murid-murid yang mengasihi Yesus. Ini yang terjadi. Masa mereka lewati bersama orang yang mereka percayakan hidup mereka terhadap dia.
Fase demi fase mereka buat sebuah pengakuan dan janji, walaupun mereka ada pengkhianatan. Fase demi fase merujuk bahwa mereka harus akrab dengan orang ini. Fase dilewati dengan penuh cinta kasih. Tidak ada dalam bacaan Injil cerita tentang Yesus yang Yesus harus usir orang. Tidak. Kedekatan itu begitu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dia lebih dari bagaimana hubungan seorang bapa dan anak. Dia lebih daripada seorang hubungan antara guru dan murid. Dia lebih daripada sekedar hubungan seorang teman yang sekedar mengenal. Hubungan itu terbentuk dengan sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus harus menderita di salib, mati di atas kayu, dikuburkan. Luka pasti. Dari mana kata nonton film kita tentang sedih, apalagi putus asa pasti, kehilangan harapan sudah pasti. Orang yang setiap harinya mereka lihat, yang mereka andalkan, mereka percayai, yang bisa melakukan apa saja buat mereka, itu harus pergi meninggalkan mereka. Tidak boleh. Luka sedih. Tapi ada faktor lain buat mama, yaitu takut. Kenapa? Karena seorang pembela bagi mereka harus pergi meninggalkan mereka, menderita mati dan salibkan dikuburkan. Putus asa, kehilangan harapan, takut. Semua rasa itu menghantui murid-murid dan para wanita-wanita ini. Mereka tidak bisa kemana-mana pasca Yesus itu disalibkan karena ketakutan itu. Kita lihat bagaimana Simon Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali supaya mencari aman. Ketakutan itu ada. Sekalipun kesedihan itu terus ada. Menangis, luka itu terus ada. Putus asa itu terus mereka pergi. Tetapi di balik semua itu mereka takut. Bapak mama, luka, sedih, putus asa dan kehilangan harapan ini menjadi lagi sangat lengkap ketika perempuan ini datang menikubur Yesus dan mereka tidak menemukan Yesus. Lengkap. Orang bilang lengkaplah penderitaan. Tetapi bapak mama, saudara, adik-adik yang kita kasihi di dalam Tuhan, disinilah Allah sedang memperlihatkan kepada kita semua, kepada murid-murid dan kepada perempuan-perempuan ini, suatu penggenapan akan janji, akan pengakuan. Dan penggenapan akan janji dan pengakuan itu adalah sebuah kabar sukacita, berita sukacita, sukacita kemenangan, bukan saja kepada ini orang perempuan, murid-murid, tetapi juga kepada bapak mama dan saya yang hadir saat ini. Berita kemenangan itu adalah bahwa Yesus itu sudah bangkit, mengalahkan maut, dosa, tujuannya hanya memberi kemenangan bagi kita semua. Penderitaan, kematian, penyaliban, bahkan maut yang membuat hubungan mereka terpisah dengan Yesus justru diruntuhkan, dihancurkan, dikalahkan dengan kebangkitan yang nyata dan yang real. Bapak mama, dari perenungan Jumat Agung sampai hari ini kita mencatat ada 2 bentuk hubungan kita yang
diperbaiki oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan sangat nyata. Hari Jumat Agung kemarin sama-sama kita hayati tentang bagaimana kita dibatasi hubungan untuk bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tiri-tiri yang ada di bait Allah. Tetapi ketika Yesus disalibkan dan dia bilang sudah genap, sudah selesai, robek tirai itu semua, membuat kita bisa datang menghampiri Tuhan dengan leluasa. Dihancurkan, diruntuhkan. Hubungan yang kedua yang diruntuhkan oleh Yesus, yaitu ketika murid-murid tidak lagi bisa menemui Yesus karena maut yang memisahkan. Disinilah Bapak Mama semua, Yesus bangkit meruntuhkan maut itu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali untuk hidup dengan Dia. Bapak Mama, Bapak Saudara, adik-adik yang kita kasih di dalam Tuhan, bagi kita inilah kasih yang sempurna itu. Kasih